Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kegiatan juga di puskesmas. Lagi sibuk ya, lagi hektik ya. Tapi siap ya tentunya memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah hari ini. Siap, insya Allah. Oke. Selanjutnya juga ada Dokter Reni. Halo Dokter Reni. Halo Mbak Hilda. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesibukannya? Luar biasa lagi sibuk ya dok ya, lagi padat-padatnya sih kalau Memang lagi padat-padatnya lagi ya. padat. Lagi banyak kegiatan juga soalnya. Oke. Nah, hari ini Dokter Reni dan juga Dokter Elsie kita akan membahas mengenai anxiety disorder karena sepertinya ini tema yang menarik ya dan baru akan kita bahas hari ini. Kalau dari Dokter Reni sendiri, mengapa anxiety disorder ini menarik untuk kita bahas pada hari ini? Kenapa menarik? Karena memang kasusnya banyak dan sebenarnya banyak yang rasa-rasa juga ya. Kalau misalnya orang-orang kan cemas-cemas sedikit udah mikirnya jauh, aku udah masuk gangguan nggak ya, aku udah nggak ya. Jadi kita bisa bahas di sini karena kan ada kriteria-kriterianya ya, kapan misalnya kita disebut udah mengalami gangguan, kapan enggak gitu. Jadi nggak yang kalau misalnya keseharian cemas itu wajar, tapi kalau cemasnya udah berlebihan, udah sampai ganggu aktivitas, pekerjaan, nah itu yang bermasalah. Tapi mungkin juga pemirsa di rumah masih banyak yang belum mengetahui mengenai anxiety disorder itu apa sih dokter? Anxiety disorder itu secara keseluruhan dia gangguan kecemasan. Nah untuk gangguan kecemasan itu banyak banget jenis-jenisnya ya. Mulai dari gangguan cemas yang menyeluruh secara total, atau misalnya ada gangguan panik, serangan panik, atau biasanya kita kenal dengan fobia lah pada masyarakat gitu kan. Ada yang fobianya misalnya fobia pada lingkungan sosial, ada yang fobia terhadap hewan-hewan tertentu yang spesifik terhadap hal-hal tertentu gitu kan. Ada juga OCD nih, kebiasaan yang obsesif kompulsif yang melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Misalnya tadi kan kebiasaan kayak yang tadi udah ngunci pintu nggak ya gitu kan. Jadi kan pikirannya tuh kayak masih seputaran tentang pintu doang, padahal udah di aktivitas yang lain, udah dilakuin, cuma karena pikiran yang terlalu berlebihan tadi, jadi hal-hal itu pun mendasari pikiran dan kelakuannya. Ada juga yang kita kenal dengan stres akibat traumatik. Jadi akibatnya dia mengalami suatu gangguan cemas karena ada faktor pemicu sebelumnya. Bisa karena proses bencana alam kah, atau misalnya adanya proses kekerasan seksual yang terjadi sebelumnya. Banyak banget jenisnya, tapi secara keseluruhan kita bilang gangguan kecemasan ya itu tadi. Cemas berlebihan, khawatir yang berlebihan yang tidak pada proporsinya, yang sampai ganggu ke aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Artinya yang harus di-highlight ini adalah cemas yang berlebihan ya. Artinya berlebihan memang tidak baik ya. Semua hal yang berlebihan memang tidak baik. Oke, kita semakin penasaran dengan materi hari ini. Boleh langsung disampaikan oleh Dokter Reni terlebih dahulu. Ini udah hidup. Oke, tema kita hari ini tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Saya lanjutkan, apa aja sih jenis-jenis dari gangguan kecemasan itu sendiri? Nah, gangguan kecemasan itu banyak jenisnya yang saya sebutin tadi di awal, sebelumnya kita perkenalan. Yang pertama itu ada gangguan panik dan fobia. Lalu yang kedua, nantinya kita akan bahas mengenai gangguan cemas secara menyeluruh. Dan yang ketiga adalah fobia spesifik dan fobia sosial. Dan yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah gangguan obsesif kompulsif, serta yang nantinya dibahas terakhir juga itu secara simpel aja akan dijelaskan tentang gangguan stres pasca traumatik gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya penyebab untuk kejadian anxiety disorder ini sendiri? Jadi ada beberapa teori mengenai gangguan kecemasan itu sendiri ya. Ada 3 nih yang di sini akan dijabarkan, mulai dari teori genetik. Jadi teori itu menyatakan kalau misalnya kita punya keluarga dengan penyakit gangguan kecemasan, itu sebanyak 25% itu bisa juga terjadi ke keluarga yang selanjutnya. Itu secara genetik dikatakan seperti itu. Namun kan ini berkaitan sama neurotransmitter ya. Jadi di otak itu ada penyampaian, ada yang menyampaikan sinyal-sinyalnya. Dan dalam menyampaikan sinyal itu kita butuh penyampai. Ya, nah penyampainya itu nanti kita kenal dengan neurotransmitter. Nah nanti berkaitan sama hal-hal di sana. Apakah dia berkaitan sama mood seseorang, atau faktor sedih, atau kecemasan yang berlebihan nantinya. Tapi ini artinya kemungkinan ya dokter, kemungkinan yang belum bisa dipastikan. Jadi ibaratnya udah punya cikal bakal. Nah kalau misalnya dia dibiasakan bisa jadi hal yang sama gitu. Tapi apakah bisa nggak kena nih, misalnya punya saudara yang OCD, apakah kita juga bakal OCD? Ya belum tentu. Tergantung bagaimana kita menghadapi ancaman terhadap lingkungan tersebut gitu.
Ya. Lalu yang kedua ada teori psikoanalitik. Nah, di sini kan cemas itu diartikan sebagai gejala dari konflik yang terjadi di alam bawah sadar gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan konflik itu dengan baik, nah ini nanti akan menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Lalu yang ketiga adalah teori kognitif perilaku. Jadi seseorang itu merespon sesuatu itu secara berlebihan. Jadi dia memiliki pandangan serta perhatian yang negatif terhadap suatu ancaman. Jadi misal nih berada di suatu lingkungan rame, tapi merasa kan harusnya biasa aja ya, lingkungan rame kita jalan biasa aja. Tapi pada orang-orang yang mengalami fobia sosial, dia punya khawatir yang berlebihan ketika dia berada di lingkungan sangat ramai. Entah dia merasa orang tersebut ancaman bagi dia sehingga menyebabkan dia mengalami sesak, debar-debar, sampai bahkan pingsan yang nggak karuan gitu. Ada orang-orang yang fobia. Nah, selanjutnya kita masuk ke satu-satu ya. Tadi kan dijelasin bahwa ada yang namanya gangguan panik. Nah, gangguan panik itu merupakan suatu gangguan yang tidak terkontrol, di mana kejadiannya itu bisa terjadi secara berulang-ulang, dan kejadiannya biasanya terjadi mendadak. Jadi, apa hal yang mengancam seseorang itu yang membuat dia menjadi panik gitu. Nah, di sini kan disertai dengan timbulnya kecemasan yang dikaitkan dengan suatu gangguan atau dia menghindari situasi-situasi tertentu. Secara keseluruhan, gangguan panik itu kita ketahui di sini adalah ketakutan yang terjadi secara mendadak yang membuat seseorang itu hilang terhadap kontrol kendalinya, disertai dengan adanya gejala-gejala dari aktivitas-aktivitas otonom. Apa aja? Bisa takikardi. Takikardi itu apa sih? Dia debar-debar. Jantungnya kayak debar-debar nggak karuan, nggak ada penyebab yang jelas banget ya. Kalau misalnya nggak ada hal-hal yang berkaitan sama penyakit, tiba-tiba aja karena panik yang berlebihan tadi jadinya cemasnya berlebihan. Kayak kita bilangnya kayak detak jantung tuh rasanya lebih kenceng banget dari kayak biasanya. Habis lari gitu. Ya, kayak habis lari yang ngos-ngosan. Nah, ibaratnya kayak gitu tuh. Takipnu itu berarti sesak nafas. Jadi biasanya kita nafasnya harusnya normal, iramanya bagus. Orang-orang yang gangguan panik dia bisa kayak nafasnya satu-satu kah, atau bisa juga kayak ngos-ngosan gitu. Lalu gangguan yang lainnya apa? Bisa aja dia depersonalisasi. Oke. Selanjutnya gimana sih kita nentuin kriteria dari serangan panik itu sendiri? Jadi tadi ya kita tuh punya panduan kalau di ilmu medisnya. Jadi kita katakan dulu nih gangguan panik itu apa? Merupakan suatu periode terpisah dari rasa takut yang sangat atau rasa tidak nyaman, di mana 4 atau lebih dari gejala-gejala yang ada di bawah ini itu terjadi secara tiba-tiba dan mencapai puncaknya dalam waktu lebih kurang 10 menit. Apa aja sih gejala-gejalanya yang ini nih? Palpitasi, maksudnya debar-debar, berkeringat, terus pasiennya bisa gemeteran gak jelas, adanya sesak nafas atau rasanya kayak mencekik, kayak rasanya tuh kayak mau mati gitu kalau misalnya orang-orang yang lagi serangan gitu ya. Terus ada lagi rasa apa? Rasa kayak tersedak, bisa aja rasa nggak nyaman pada dada, rasanya kayak panas atau rasa kayak terbakar atau rasa kayak terhimpit gitu. Ya, kemudian ada rasa mual, kemudian pasiennya bisa aja merasa pusing, goyah, sampai ke pingsan. Lalu apalagi ada parestesi itu kebas-kebas, tapi ini jarang. Yang biasanya paling sering itu adalah yang ini nih, yang awal-awal. Palpitasi, keringetan, gemeteran, rasa tersedak, rasa tercekik, sesak nafas. Yang terakhir tuh takut mati. Itu biasanya dialami oleh pasien-pasien yang lagi serangan panik gitu. Tapi ini terjadi secara tiba-tiba saja gitu ya dokter ya? Ya, biasanya ada hal yang memang dia takutkan gitu. Ada hal yang memang dia punya kekhawatiran dia yang secara berlebihan tadi memicu dia, jadinya terjadinya tiba-tiba. Jadi tadi kan hal-hal yang tidak di luar dugaan jadi orang-orang yang kayak gini tuh. Misal lagi jalan, tiba-tiba nih ada hal yang merasa dia ancaman untuk dia. Nah, saat dia lagi aktivitas itu tuh bisa terjadi serangan panik. Misalnya pada orang-orang kantoran, misalnya lagi upacara, lagi bacain pidato atau misalnya lagi ngebacain kertas yang pembacaan undang-undang gitu kan, tiba-tiba saat itu juga entah apa yang memicu, entah karena keramaian, tapi paling sering itu biasanya karena keramaian hal-hal yang dilihat dia itu mengancam. Nah, saat itu terjadi serangan panik yang mulai tuh gejala-gejala ini muncul semuanya. Dan itu bisa sampai ngebuat orang itu jatuh ke pingsan. Biasanya kayak gitu yang terakhir. Ini gejalanya muncul secara bersamaan atau dia memang ada beberapa gejala saja yang munculnya secara bersamaan. Ini tadi dikatakan bahwa 4 atau lebih gejala. 4. Jadi biasanya 4. Kalau misalnya udah 4 gejala itu udah masuk kategori panik. Ya, 4 aja udah masuk. Jadi kalau lebih ya nambah masuk kan kategorinya gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada di sini gangguan panik tanpa agorafobia. Tapi saya jelasin terlebih dahulu agorafobia itu apa. Jadi agorafobia itu adalah ketakutan untuk berada di dalam suatu keadaan di mana dia tidak mungkin untuk melarikan diri dan juga tidak ada bantuan.
Ya, jadi gangguan panik ini sering disertai dengan adanya penghindaran situasi dengan ciri-ciri tertentu pada keadaan di mana seseorang mengalami serangan panik terlebih dahulu, kemudian dia merasa untuk kesulitan melarikan diri, merasa nggak ada bantuan di sekitarnya, atau di mana serangan panik itu membuatnya merasakan hal yang memalukan gitu. Jadi ini sifat yang agorafobia. Jadi kan tadi ya, serangan panik itu banyak secara umum, kira-kira serangan panik deh gitu kan. Nah, kriteria-kriterianya kalau misalnya mau dikaitkan sama medis, itu yang namanya ada yang nantinya dengan agorafobia, ada yang tanpa agorafobia, atau murni dengan agorafobia gitu. Jadi banyak, tapi buat masyarakat secara awam cukup tahu ada gangguan panik aja. Oke, baik dokter, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena obrolan kita hari ini semakin menarik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.